Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nikomang Erni Astiti, dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Kebidanan Prodi Profesi Bidan. Saya merupakan pengampu mata kuliah asuhan kebidanan komplementer yang merupakan mata kuliah unggulan pada Prodi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan visinya, yaitu menghasilkan lulusan profesi bidan yang profesional, unggul, kompetitif dalam asuhan kebidanan berbasis budaya Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh saya beserta tim dalam mengelola pembelajaran asuhan kebidanan komplementer pada mahasiswa semester 5 Prodi Profesi Bidan. Pada awal perkuliahan, penanggung jawab mata kuliah asuhan kebidanan komplementer menyusun kontrak perkuliahan berdasarkan rencana pembelajaran semester yang mengacu pada kurikulum Sarjana Terapan Profesi Bidan. Selanjutnya, dilakukan persamaan persepsi oleh tim teaching untuk melakukan persamaan persepsi meliputi update materi, metode pengajaran, serta evaluasi pembelajaran. Langkah selanjutnya, saya menyusun rancangan pembelajaran asuhan kebidanan komplementer berdasarkan rencana pembelajaran semester serta kontrak yang telah diberikan. Pada mata kuliah asuhan kebidanan komplementer ini, saya mengampu materi Baby Spa pada asuhan kebidanan pada bayi, balita, anak prasekolah berbasis budaya Bali. Mata kuliah asuhan kebidanan komplementer sendiri merupakan mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa semester 5 Sarjana Terapan Prodi Profesi Bidan dengan bobot SKS 5 meliputi 1 SKS teori serta 4 SKS praktik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi konsep sosioantropologi tentang budaya Bali, komunikasi, serta aspek legal. Yang kedua, prenatal yoga asuhan kebidanan berbasis budaya Bali. Yang ketiga, gentle birth pada asuhan persalinan berbasis budaya Bali. Yang keempat, totok, masas, dan refleksi pada asuhan kebidana pada ibu nifas dan menyusui. Dan yang terakhir adalah baby spa pada asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. Materi pembelajaran pada asuhan kebidanan komplementer ini meliputi yang pertama, konsep sosioantropologi tentang budaya Bali, komunikasi, serta aspek legal. Yang kedua, prenatal yoga, asuhan kebidanan berbasis budaya Bali. Yang ketiga, gentle birth dalam asuhan persalinan bayi baru lahir berbasis budaya Bali. Yang keempat, totok wajah, refleksi, dan masas pada asuhan kebidanan ibu nifas dan menyusui berbasis budaya Bali. Dan yang terakhir adalah baby spa yang terdiri dari baby gym, baby swim, dan baby massage dalam asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Pada mata kuliah ini, saya menyampaikan materi baby spa dalam asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah dengan pembelajaran teori yang diterapkan di kelas secara mixed method dengan meliputi ceramah, diskusi, brainstorming, serta penugasan berupa informasional search, artikel ilmiah, evidence-based penerapan baby spa, meliputi baby gym, baby swim, dan baby massage yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Media pembelajaran teori yang digunakan berupa aplikasi presentasi dengan Canva PowerPoint ataupun dengan Google Slide, video pembelajaran yang diunggah terlebih dahulu pada YouTube, serta e-modul interaktif baby gym. Pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium komplementer dengan metode pembelajaran brainstorming, demonstrasi, redemonstrasi, peer teaching dalam kelompok kecil dengan menggunakan panduan praktikum, daftar tilik, serta slide, dan dibantu dengan modul pembelajaran serta video pembelajaran baby spa. Media pembelajaran yang saya gunakan saat praktikum meliputi video pembelajaran baby spa yang diunggah dalam YouTube sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses media tersebut untuk dipelajari serta dilatih secara mandiri maupun berkelompok pada penugasan mandiri dan struktur di laboratorium. Media lainnya meliputi antara lain alat dan bahan untuk melakukan keterampilan baby spa, panduan belajar, daftar tilik, e-modul, serta alat penunjang pembelajaran lainnya.
Kegiatan pembelajaran teori dan praktik di ruang kelas maupun di praktikum lebih menekankan pada pembelajaran interaktif dengan melibatkan partisipasi mahasiswa secara aktif dalam proses diskusi, brainstorming, informational search, sedangkan pada pembelajaran di laboratorium lebih ditekankan dengan pembelajaran interaktif dengan metode demonstrasi dan peer teaching dengan menggunakan panduan praktikum maupun daftar tilik sebagai media untuk melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan mahasiswa menjadi lebih termotivasi dalam proses belajar serta mencari informasi aktual, materi yang telah diberikan serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi sebaya dengan teman dalam proses pembelajaran. Interaksi mahasiswa dengan dosen serta mahasiswa dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran tidak hanya dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, akan tetapi pada saat proses pembelajaran mandiri maupun terstruktur, mahasiswa dapat sewaktu menghubungi dosen pengampu mata kuliah apabila ada materi ataupun keterampilan yang ingin didiskusikan kembali. Proses evaluasi pembelajaran teori dilakukan dengan memberikan soal berupa kasus pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan kebutuhan asuhan komplementer, kemudian laporan tugas mandiri maupun kelompok dalam kegiatan informational search, yaitu mencari artikel ilmiah, kemudian melakukan analisa evidence based asuhan kebidanan komplementer dengan menggunakan instrumen penilaian yang valid dan objektif berupa rubrik soal, rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian keaktifan, serta rubrik penilaian tugas mandiri maupun kelompok. Pada pembelajaran praktikum dilakukan dengan evaluasi keterampilan dengan menggunakan daftar tilik yang terdiri dari penilaian pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Penilaian akhir mata kuliah asuhan kebidanan komplementer terdiri dari penilaian teori maupun praktik dengan bobot teori 40% dan praktikum 60%. Pada penilaian teori terdiri dari penilaian proses dan penilaian hasil yang meliputi pada keaktifan dalam pembelajaran di PBM di kelas maupun kehadiran dan penugasan. Sedangkan penilaian hasil meliputi hasil dari penilaian UTS maupun UAS dengan masing-masing bobot 30%. Pada penilaian praktik dibagi menjadi dua dengan komponen penilaian proses dan penilaian hasil. Pada penilaian proses yang termasuk adalah penilaian sikap, penilaian seminar dengan bobot masing-masing 20% dan penilaian hasil yaitu pada ujian praktikum dengan bobot 40%. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran Baby Spa, baik teori maupun praktik, mengacu pada beberapa literatur yang terdiri dari buku, modul, serta artikel ilmiah. Buku literatur yang digunakan meliputi BOBA, yaitu Buku Ajar Keperawatan Maternitas tahun 2012, Jakarta EGC, buku milik Marta 2014, Home Baby Spa, Tim Galenia MCC, editor Marta Jakarta Plus, modul CPHCT Amazing Mom and Baby Spa, dan beberapa artikel ilmiah terupdate dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran praktikum Baby Spa di laboratorium komplementer pada keterampilan Baby Spa, khususnya pada keterampilan Baby Gym. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Semua sehat? Sehat. Semua semangat? Semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Baby Spa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di Baby Spa ini secara teorinya di kelas, dan tentunya rangkaian dari pembelajaran teori kita akan melakukan pembelajaran praktikum tentang kegiatan Baby Spa. Nah, sebelumnya nanti saya akan memaparkan bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini adalah adik-adik nantinya sebagai seorang bidan diharapkan mampu melaksanakan asuhan kebidanan komplementer yaitu Baby Spa yang diberikan pada bayi baru lahir, pada bayi, kemudian pada balita dan anak prasekolah berbasis budaya Bali. Nantinya, langkah-langkah yang akan dilakukan pada kegiatan Baby Spa ini meliputi Baby Gym, Baby Swim, dan Baby Massage. Pada pembelajaran hari ini kita berfokus pada pembelajaran bagaimana nanti adik-adik melakukan teknik Baby Gym. Ya, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah. Nah, sebelum kita masuk pada sesi demonstrasi,
Bu Erni ingin tahu, adik-adik kemarin kan sudah belajar tentang baby spa. Apa itu baby spa? Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu baby spa? Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dayuntawati dengan NIM 033. Jadi, kalau diartikan baby itu artinya bayi, spa itu artinya solus per aqua atau perawatan dengan media air. Ya, bagus sekali ya. Ada yang mempunyai pendapat berbeda tentang pengertian dari baby spa? Sama? Oke, sama ya. Jadi benar sekali. Jadi baby spa itu adalah perawatan bayi dengan menggunakan media air. Ya. Ada yang bisa membantu saya untuk tahapannya? Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Eka Widya, NIM 041. Saya izin menjawab tahapan baby spa. Jadi yang pertama, periksa kondisi bayi, di mana periksa keadaan umum bayi. Apakah bayi sedang lapar atau tidak, apakah bayi sedang mengantuk atau tidak. Selanjutnya cek antropometri, yaitu ukur berat badan bayi dan panjang bayi. Selanjutnya cek vital, tanda-tanda vital bayi, yaitu seperti suhu tubuh bayi normalnya 36,5 sampai 37,5. Selanjutnya dilakukan screening DDST, yaitu screening dini untuk mengecek adanya keterlambatan perkembangan pada bayi dan balita. Baru setelah itu dilakukan yang pertama baby gym, yaitu senam pada bayi, dan yang kedua terapi air pada bayi, yaitu baby swim, dan yang terakhir baby massage atau pemijatan pada bayi. Baik, sekian Ibu, terima kasih. Oke, komplit sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin ada yang punya argumen kenapa rangkaian ini harus diawali dengan bayi dalam kondisi sehat? Bolehkah bayi dalam kondisi sakit dilakukan baby spa? Tidak. Oke, jadi harus dipastikan bahwa kondisi bayi dalam keadaan sehat, yaitu dengan melakukan pengukuran. Ya, dengan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian diikuti dengan pemeriksaan lainnya. Tahap awal yang dilakukan adalah baby gym, kemudian baby swim, dan dilanjutkan dengan baby massage. Pada pembelajaran hari ini, pada demonstrasi praktikum hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana teknik melakukan baby gym. Apakah adik-adik di antara sini ada yang paham apakah itu baby gym? Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Selpiani, NIM 044. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari baby gym. Senam bayi atau baby gym adalah gabungan gerakan anggota tubuh yang dikombinasikan dalam bentuk permainan. Merupakan stimulasi untuk mengoptimalkan kemampuan sensorik dan motorik si bayi. Di mana dalam baby gym ini juga dapat merangsang pertumbuhan, perkembangan, kemudian keseimbangan dan koordinasi otot-otot pada si bayi. Nah, pada baby gym ini juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kebugaran tubuh si bayi. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Sudah bagus sekali pendapat temannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Adik-adik, sekarang kita akan belajar untuk bagaimana cara melakukan langkah-langkah baby gym. Jadi sebelum kita lanjut pada langkah-langkah baby gym, sebelumnya kita persiapkan dulu dari alat, kemudian ruangan, serta bayi. Untuk persiapan ruangan, kita membutuhkan ruangan yang hangat, kemudian nyaman, serta tidak terlalu ada udara, sirkulasi udara yang akan menyebabkan bayi mengalami hipotermi. Nah, selanjutnya pada persiapan alat yang kita butuhkan apa saja kira-kira? Yang pertama, oil, kemudian wadahnya, kemudian hand sanitizer, kemudian matras, alasnya, selimut bayi, pakaian bayi, dan mainan. Ya, untuk persiapan bayi sendiri, apa saja yang harus kita persiapkan? Bayi dalam kondisi tadi, kondisi sehat, kemudian tidak apa? Tidak lapar, kemudian tidak mengantuk, tidak sedang tidur, dan jeda 1 jam setelah bayi makan atau minum. Selanjutnya kita mengkomunikasikan kepada ibu apa yang akan kita lakukan kepada bayi. Kita menyampaikan kepada ibu tujuan dari kita melakukan baby gym, kemudian manfaatnya apa, dan bagaimana langkah-langkah yang nanti akan dilakukan.
Nah, setelah semuanya kita informasikan, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan dan menyiapkan oil. Setelah itu, kita lanjut dan siapkan bayinya terlebih dahulu. Sapa dan komunikasikan pada bayi, "Adik, sekarang kita mau senam dulu ya. Nggak boleh nangis ya, sebentar aja." Kemudian kita melumasi tangan dengan menggunakan oil. Gerakan pertama yang akan kita lakukan adalah gerakan pada bagian tangan. Berikutnya adalah pada bagian kaki, dan itu yang terakhir adalah melakukan afirmasi. Jadi pada gerakan baby spa ini terdiri dari 9 gerakan. Gerakan yang pertama, letakkan tangan di atas, angkat tangannya seperti ini, kemudian tangan yang satu melipat ke arah ketiak. Ini dilakukan secara bergantian dengan tangan yang lain dengan hitungan 8. Dilakukan secara berlahan. 1, 2, 3, 7, 8. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah kedua dengan cara menggerakkan, menutup, dan membuka kedua tangan bayi. 1, 2, 3, 8. Sekarang kita akan lanjut pada gerakan ke-3. Gerakan menyilang dengan posisi tangan berada di dada dan tangan yang satunya ada di bawah. Kita hitung 8 gerakan dan dilakukan secara bergantian. Kita mulai. 1, 2, 3, 8. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan keberapa? Keempat. Gerakan kombinasi dengan kaki. Ya, di mana tangan kanan atau tangan kiri akan bertemu secara menyilang dengan kaki yang berlawanan. Kita terlebih dahulu akan mulai dari sebelah kiri. Yang pertama adalah tekuk kaki ke arah dada. 1, 2, 3, 8. Selanjutnya pada sisi yang lain yaitu sebanyak 8 hitungan. 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kelima, menggerakkan kaki, menekukkan kaki ke arah perut secara bergantian. 1, 2, 3, 8. Selanjutnya kita masuk pada langkah keberapa? Langkah ke-6, yaitu menekukkan kedua kaki ke arah perut secara bersamaan. Kita hitung 8 hitungan. Ayo adik. 1, 2, 3, 8. Selanjutnya, langkah keberapa? 7, yaitu menyilangkan kedua kaki secara bergantian 8 hitungan. 1, 2, 3, 8. Secara bergantian dilakukan pada kaki yang secara 8 hitungan. Selanjutnya, langkah yang keberapa adik-adik? Yang ke-8, yaitu mengangkat kedua kaki membentuk sudut 90 derajat. Dilakukan 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 8. Dan kita akhiri dengan melakukan afirmasi. Adik Bella sehat, pintar, dan cerdas. Seperti itu.
Tadi kita sudah melakukan rangkaian kegiatan baby gym yang terdiri dari berapa langkah tadi? 9 langkah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Dari langkah-langkah ini apakah mungkin ada gerakan yang ingin ditanyakan yang masih belum dipahami? Silahkan. Silahkan. Izin bertanya Ibu, perkenalkan saya Dian, NIM 008. Jadi misal nanti kalau kita ketemu dengan bayi langsung, terus langkah baby gym ini nggak urut dilakukan, maunya kaki duluan daripada tangan, apakah itu boleh Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau menurut adik-adik gimana? Apakah boleh kegiatan atau senam gym itu dilakukan tidak secara berurutan? Sebaiknya dilakukan secara berurutan. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi bayi. Apabila bayi menolak untuk dilakukan gerakan tersebut, kita tidak boleh memaksakannya. Jadi kita tetap langkah tersebut apabila tidak disukai oleh si bayi, kita boleh menyekip dan melanjutkan pada langkah yang berikutnya. Pertanyaan yang bagus sekali. Berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Selanjutnya kita akan melakukan redemonstrasi. Apakah ada dari adik-adik yang berkenan satu orang untuk melakukan redemonstrasi ulang langkah-langkah baby gym? Silahkan. Oh, silahkan. Silahkan Dayu. Selamat pagi adik, kita akan melakukan senam. Jadi kita akan melakukan baby gym yang anteng ya adik. Kita mulai dari gerakan pertama. 1, 2, 3, 8. Di sisi yang sebelahnya 1, 2, 3, 8. Oke, kita akan lakukan gerakan selanjutnya. 1, 2, 3, 8. Pintar. Lalu gerakan selanjutnya 1, 2, 3, 8. Oke, sekarang Tante pinjam kakinya ya. Kita tekuk 1, 2, 3, 8. Pintar. Kita lakukan sebelahnya 1, 2, 3, 8. Pintar. Pinjam kakinya ya adik. 1, 2, 3, 8. Sekarang keduanya 1, 2, 3, 8. Pintar. Kita sekarang silangkan kakinya ya. 1, 2, 3, 8. Sebelahnya 1, 2, 3, 8. Oke, gerakan terakhir kita angkat kakinya ya. 1, 2, 3, 8. Pintar sekali. Terima kasih adik Bella, sehat, cerdas, dan ceria. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dayu. Terima kasih Dayu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan kembali. Baik, tadi langkah-langkah redemonstrasi sudah dilakukan oleh Dayu. Sudah cukup baik, ya, sesuai dengan dari daftar tilik yang saya berikan. Mungkin ada dari pendapat dari teman-teman dari yang ingin disampaikan terhadap langkah dari baby gym yang dilakukan oleh Dayu? Sudah sesuai? Sudah ya. Selanjutnya kita akan belajar dengan kelompok kecil ya. Jadi biar semuanya teman-teman mempunyai kesempatan yang sama, pengalaman untuk melakukan langkah-langkah baby gym sesuai dengan daftar tilik. Ada satu orang ini akan dibagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan terdiri dari 5 orang. Nanti satu orang akan melakukan demonstrasi, sedangkan keempat mahasiswa yang lainnya akan melakukan penilaian menggunakan daftar tilik yang sudah saya berikan. Nah, ini akan dilakukan secara bergantian, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama, pengalaman yang sama dalam melakukan langkah baby gym. Baik, silahkan membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil. Baik, tadi adik-adik sudah semua mencoba?
Sudah. Semua mendapatkan waktu yang sama untuk melakukan langkah-langkah baby gym? Sudah ya. Yang dirasakan apa? Ada keraguan melakukan langkah-langkah baby gym? Tidak. Ada yang masih kebalik-kebalik? Dari saya sendiri tadi ada langkah yang nggak berurutan. Di bagian apanya? Di langkah. Waktu menyilangkannya. Diingatkan? Apa ingat sendiri? Ingat sendiri. Ternyata langkahnya ada yang di bagian kaki. Mungkin ada lagi yang lainnya? Enggak ya? Ya. Dari hasil pengamatan saya, pada setiap kelompok, semua sudah berhasil melakukan langkah-langkah baby gym sesuai dengan daftar tilik. Yang ingin saya tegaskan, yang ingin saya ingatkan pada adik-adik, mungkin temponya yang harus kita atur. Karena pada saat kita melakukan baby gym dengan bayi yang sebenarnya itu cukup berbeda dengan kita melakukan langkah baby gym dengan menggunakan media bayi atau pantung. Jadi temponya tentunya iramanya agak sedikit pelan. Belum lagi apabila misalnya bayinya menolak, kita tidak bisa memaksakan gerakan tersebut. Mungkin ada yang ingin lagi ditanyakan, silahkan. Mau nanya, kalau afirmasinya tuh harus sehat, cerdas, ceria tuh atau boleh yang? Oke, afirmasinya harus ya Bu ya. Kok monoton? Saya ingin ganti yang lainnya. Jadi anak yang sukses, jadi anak yang selalu bahagia, selalu beruntung. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Afirmasi itu adalah menanamkan rasa percaya diri pada si bayinya. Tentunya semua kalimat atau kata-kata positif boleh kita berikan pada saat kita melakukan asuhan kepada bayi. Bukan hanya pada saat kita melakukan baby gym saja, pada saat kita melakukan masase itu juga boleh kita melakukan afirmasi. Yakin adik-adik sudah bisa kompeten untuk melakukan baby gym? Harus yakin ya. Dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran baby gym tadi adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, meliputi usia, kemudian waktu pelaksanaan dari baby gym itu sendiri. Harus memperhatikan kondisi bayi, kemudian apa lagi? Bayi dalam keadaan sehat, kondisi bayi, kemudian apa lagi? Bayinya nggak ngantuk, nggak lapar, tidak sedang tidur, dan jeda 1 jam setelah. Langkah-langkahnya terdiri dari berapa langkah? 9 langkah. Yang pertama, gerakan pada tangan dengan arah gerakan ke atas, kemudian yang lagi satu menyilang ke arah ketiak. Kemudian yang kedua, buka tutup, kemudian yang ketiga ke arah dada, tangan ke bawah. Kemudian yang berikutnya, kombinasi gerakan tangan dan kaki. Yang berikutnya, gerakan menekuk pada kaki, menekuk ke arah perut. Ya, secara bergantian. Kemudian menekuk secara bersamaan. Selanjutnya, menyilangkan dan apa lagi? Ya, dan diakhiri dengan afirmasi. Dah, bagus, semua sudah mencapai dari tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya untuk langkah baby spa yang kedua, yaitu baby swim. Kemudian dilanjutkan dengan massage. Dan di akhir pembelajaran kita akan melakukan rangkaian gerakan baby spa secara menyeluruh dari baby gym, baby swim, dan baby massage. Terima kasih atas perhatian adik-adik hari ini. Semoga senantiasa sehat dan semangat dalam belajar. Di sini diakhiri dengan ada suatu kalimat positif. Jangan menunggu kesempatan datang padamu, tapi ciptakanlah. Jadi peluang adik-adik untuk sukses dengan menggunakan kemampuan yang ada, skill adik-adik dalam memberikan asuhan kebidanan dalam baby spa, nantinya akan menciptakan peluang kerja yang menjanjikan bagi masa depan adik-adik. Selamat siang.